أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tazkiyah mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insyaallah penuh mubarakah ini, saya akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan takdir manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, ya, dan beliau adalah orang yang benar, dan perkataannya dapat dipercaya, ya, karena beliau orang yang shadiq, ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ya, sesungguhnya kalian diciptakan, ya, atau dikumpulkan, Allah ciptakan kalian di dalam perut ibumu, ya, 40 hari itu dari nutfah, dari air mani, ya. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Ya. Kemudian dari air mani tersebut, ya, selama 40 hari Allah jadikan alaqah, yaitu segumpal darah, ya, juga selama 40 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari kedua terbentuk segumpal darah dan Allah jadikan segumpal daging juga 40 hari. Jadi selama 40 hari 3 kali, ya, jadi selama 4 bulan, ya, dari mani Allah ciptakan segumpal darah, dan 40 hari ketiga menjadi segumpal daging, ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-14, ya, dan di akhir ayat tersebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, maha suci Allah, yang menciptakan sebaik-baik penciptaan, ya, penciptaan manusia yang masya Allah, ya. Kemudian setelah 4 bulan, ya, summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada penciptaan manusia tersebut, ya. Jadi 4 bulan di dalam perut ibu barulah Allah meniupkan ruh, ya, dengan diutusnya malaikat, ya, untuk meniupkan ruh kepada bayi tersebut, janin tersebut, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditentukan 4 perkara. Ya, jadi setelah ditiupkan ruh, jadi Allah menentukan 4 perkara. Apa itu? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, Allah
tentukan rezekinya, sudah Allah tetapkan. Kemudian ajalnya kapan, Allah tetapkan. Wa amalihi, ya, amal perbuatannya, ya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan Allah sudah tetapkan apakah dia tergolong orang yang sengsara atau orang yang bahagia, syaqiyun aw sa'idun. Rasulullah SAW melanjutkan, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, ya. Dan demi Allah, ya, yang tidak ada Tuhan selain Ia, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum fayamalu bi'amalin ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', bahkan antara dirinya dan surga itu hanya sehasta, ya, sangat dekat, ya. Fayasbiqu alaihi alkitab, ya, akan tetapi sudah ditetapkan baginya, fayamalu bi'amalin ahlin nar, akan tetapi mungkin di akhir hidupnya dia melakukan amalan atau perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlin nar, dan sesungguhnya di antara kalian, ya, ada yang melakukan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak antara dirinya dan neraka itu hanya sehasta, ya. Fayasbiqu alaihi kitab, dan ditentukan pula ketetapan baginya, fayamalu bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha, akan tetapi di akhir hayatnya, ya, sebelum ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan amalan ahli surga sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surganya, ya. Rawahul Al-Bukhari wal Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang sudah pasti jelas kesahihannya. Jadi hadis ini yang mulai dari penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibu kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan juga, ya, rezeki kita, ya. Kemudian ajal kita, ya, amalan kita, apakah kita termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Dan dalam hadis ini, ya, mungkin secara logika juga kita sangat bingung, ya. Ada orang yang setiap hari melakukan amalan ahli surga, bahkan dia sangat dekat dengan surga, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ya, dia melakukan perbuatan penghuni neraka, tetapi di akhir hayatnya dia bertaubat, ya, melakukan perbuatan atau amalan ahli surga sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam surganya. Artinya kita senantiasa, ya, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, ya, di dalam beribadah, ya. Jangan kita pikirkan, apakah nanti aku ini termasuk ahli surga atau ahli neraka. Akan tetapi kita senantiasa istiqomah, ya. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan amalan baik yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita juga dengan kebaikan, sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan itu Allah memberikan rahmat kepada kita, dan sehingga kita termasuk ahli jannah atau penghuni surga, dan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita dan keluarga kita, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah bisa kita terapkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.